aku cerita ini sebenarnya aku kayak lumayan lalu juga sih, karena kayak aku nggak tahu sih apakah orang akan berpikir kalau aku pernah melakukan dosa itu. Jadi pertanyaan keempat ya, apa arti single untukmu? Wah gila. Apa artinya? Apa arti single untuk Ali? Kalau dari yang aku kayak ikut seminar di gereja, terus dari khotbah dari pastor, yang aku dapatkan adalah single itu adalah utuh sih. Untuk Utuh. Jadi ketika kita kayak masih single, itu adalah saat dimana kita bisa mempersiapkan diri kita. Jadi pribadi yang utuh, yang penuh, dimana kita bukan mencari pasangan untuk mengisi gelas kita, tapi supaya kita bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi ketika itu terjadi, kita dan pasangan nggak akan kosong. Jadi ketika kita single ya kita fokus mengisi diri kita dengan hal-hal ya yang positif, ataupun hal-hal yang ingin kita lakukan selama kita masih single gitu kan. Ataupun ya memperlengkapi diri sih gitu. Jadi ketika nanti kita memasuki suatu hubungan, kita udah siap dan bisa saling mengisi gelas masing-masing, sehingga nanti nggak kosong. Begitu. Wow, berarti buat pribadi yang utuh, Iya. itu bertemu di pernikahan seharusnya. Oh ya, dan menjadi dewasa. Dan pribadi yang dewasa juga. Oke. Terus abis itu yang terakhir, pertobatan apa yang paling diingat? Wow, oke. Kalau cerita pertobatan yang bisa aku ceritain itu sebenarnya kayak ini cerita yang sebenarnya aku mau ceritakan, tapi di satu sisi sebenarnya aku udah menang sih, udah bisa dibilang menang lah. Meskipun masih struggle juga, kayak it's coming back, tapi ya berusaha untuk fight juga bersama Tuhan dan Roh Kudus juga kan dikuatkan. Jadi sebenarnya aku cerita ini sebenarnya aku kayak lumayan lalu juga sih, karena kayak aku nggak tahu sih apakah orang akan berpikir kalau aku pernah melakukan dosa itu. Tapi aku udah pernah cerita ini di komunitas sel sama ke ketua komsel aku sebelum aku bertobat, atau sesudah aku cerita ke ketua komsel aku sebelum aku bertobat, dan aku cerita ke komunitas sel setelah aku bertobat gitu. Jadi dosa itu masuk dari hal yang aku suka, yaitu komik. Jadi aku suka baca komik. Jadi kalau misalnya aku ke Jakarta, aku pasti bakal ke toko buku dan cari komik, karena di tempat aku tinggal dulu itu toko bukunya jarang jual komik. Kayak ada komiknya jarang yang baru. Tapi itu suatu hari di supermarketnya di salah satu mall, dia tiba-tiba ada jualan kayak pop-up store komik gitu kan. Wow, ada komik gitu kan, langsung lihat. Terus aku beli. Terus nggak taunya ceritanya kayak agak semi porn gitu, tapi yang nggak terlalu vulgar. Vulgar, kayak gambarnya masih yang soft gitu loh, kayak dia masih nggak terlalu vulgar banget. Nah tapi di situ awal aku mengenal pornografi di komik gitu kan. Terus dari situ kayak jadi ketagihan baca yang seperti itu. Terus akhirnya kayak aku beli lagi komik yang lain. Itu waktu itu SMA kan, aku pertama kali baca kelas berapa aku lupa deh. Nah terus di situ aku sempat kayak baca beberapa waktu, terus habis itu aku sadar ini nggak benar, akhirnya bertobat kan, kayak buang-buangin, aku mau pikir komiknya itu udah tuh. Terus kayaknya habis itu waktu kuliah kayaknya aku udah mulai suka baca komik dari website. Nah, terus ketemu lagi komik porno gitu kan. Baca lagi. Jatuh lagi ke dalam dosa yang salah gitu kan. Baca lagi terus kayak ya udah jatuh lagi dalam beberapa lama juga gitu kan. Kayak beberapa bulan. Terus akhirnya aku bertobat lagi gitu kan. Nah, terus habis itu intinya aku jatuh bangun sih. Kayak jatuh dalam dosa, entar bertobat, jatuh lagi, bertobat. Sampai akhirnya kayak aku kerja, sempat juga kayak akhirnya baca komik lagi. Sebenarnya itu kayak dari awalnya mau baca satu komik yang ada di aplikasi, terus kayak penasaran kelanjutannya kan. Terus kayak ada yang bilang baca di sini, baca di sini ada udah banyak gitu kan, ada translate-nya. Jadi
udah buka, ada porno lagi. Terus baca lagi gitu kan. Sampai akhirnya di satu titik aku kayak mulai jadi nonton film juga. Misalnya kayak nonton film yang ada di kayak Netflix, punya super kayak Susah ya. kayak di Netflix ya, terus kayak nonton ya kayak ada semi porn juga, maksudnya kayak nggak hardcore, gue juga nggak Duh. dia kayak masih ada di Netflix gitu kan. Terus kayak aku nonton, terus sampai satu titik aku merasa oh ya, terus waktu kayak kayak aku udah kerja, terus aku sempat cerita juga ke ketua komsel aku kan, karena aku waktu itu sebagai apa ya, kayak waktu itu perpanjangan tangan ketua komsel. Jadi di situ terus aku jadi kayak ada kayak namanya pertemuan setiap bulan kan, pertemuan setiap berapa bulan sekali dengan ketua komsel dan yang lainnya gitu kan. Terus di situ aku belajar ternyata keterbukaan adalah awal dari pemulihan, dan ketika kita jatuh dalam dosa ya kita di satu titik kita perlu untuk minta tolong kepada orang lain. Misalnya mungkin kita juga tetap berdoa kepada Tuhan, tapi di satu titik kita perlu untuk bisa butuh pertolongan dari orang lain. Kita cerita, minta dikuatkan dan minta didoakan. Nah di situ dan juga ada dibilang keterbukaan awal dari pemulihan. Jadi aku mencoba untuk terbuka dan cerita kepada ketua komsel aku. Di situ aku maksudnya malu banget buat cerita, tapi di situ aku sadar ya itu adalah cara iblis untuk membuat kita untuk gak berbicara, membuat kita kayak kayak lu cerita kayak gitu, ntar ketua komsel lu mikir lu gini apa sih, kayak mikir lu ternyata orangnya begini, terus ntar lu bakal malu, ntar lu bakal diomongin. Jadi kayak di dalam pikiran tuh ada yang kayak gitu kan. Jadi waktu kayak mau ngomong tuh kayak susah banget, terus kayak malu banget sampai kayak malu banget ya waktu pertama kali cerita ke ketua komsel kan. Tapi di situ ketua komsel aku kayak dengerin aku, terus dia doain juga buat aku sih. Jadi di situ aku merasa juga dikuatkan. Tapi tapi setelah itu gak berarti percobaan itu gak akan datang lagi. Jadi percobaan itu datang terus jatuh lagi ke dosa yang sama, sampai di satu titik aku berpikir gak apa kali aku baca dan nonton yang ada pornografinya selama aku gak ngelakuin itu. Jadi aku kayak bikin gray area gitu, gray zone, abu-abu. Sebenarnya kan gak boleh kan, tapi kayak ya udah nih kalau mau kali gak apa kali ya gitu kan, yang penting gue baca aja gitu. Terus gak lama waktu ikut ibadah di hari Minggu ada ayatnya gitu kan, jika engkau sungguh mengasihi aku maka engkau akan menuruti segala perintah. Itu kayak ayat itu kayak berbicara banget ke aku, kayak Tuhan ngomong ke aku gitu loh, gak bisa kita ngelakuin dosa terus ikut Tuhan, kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan gitu. Jadi kayak aku harus mutusin ya berbuat dosa atau ya ninggalin dosa itu, gak ada zona abu-abu bagi Tuhan. Terus kayak sampai akhirnya mungkin kayak awal 2020 akhirnya aku benar-benar bertobat dan tidak berusaha untuk tidak melakukan dosa itu lagi, dan berusaha untuk berdoa juga, terus minta Tuhan kuatkan. Jadi pencobaan itu datang lagi, aku bisa tahan, bisa kuat buat gak ngelakuin hal itu. Yeay! Congratulations! Jadi ini justru yang menjadi isi yang pernah kita sharing di video pertama. Justru dengan kesaksian kita mau bersaksi. Ini seperti visi di video kita yang pertama. Jadi bagaimana kita mau bersaksi dan bagaimana kita ada struggle, tapi bagaimana kita overcome struggle tersebut gitu. Jadi thank you for sharing, Ali. Okay. Thank you for watching. Bye. Sampai ketemu di video berikutnya.